rumah Allah yang di Mekah itu. Karena kalau dalam Alkitab kita itu perintah untuk membangun tabernakel Musa dan bait suci itu jelas, Pak. Ya, perabotannya apa saja, ukurannya, bahannya, warnanya, itu semua dijelaskan sama Tuhan, dari tembaga, ukurannya ditetapkan sama Tuhan, pasak-pasaknya yang atas dari perak, bawah dari perunggu, jumlahnya, itu semua ada artinya, ada meaningnya. Nah, siapa ini, mana perintah Allah ini untuk membangun rumah yang di Ka'bah itu? Dan teman-teman Muslim perlu tahu ya, bahwa Ka'bah yang ada di Semenanjung Arab itu bukan satu-satunya. Ada sekitar 21 sampai 27 Ka'bah yang ada di Semenanjung Arab. Ya, Ka'bah itu hanya kubus. Jadi itu bukan cuma satu, teman-teman. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa Muhammad pernah memerintahkan untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Dul Al-Qalasa di Yemen. Jadi Ka'bah itu banyak, tiap kota punya Ka'bahnya masing-masing yang merupakan tempat penyembahan atau tempat kumpulnya manusia pada waktu itu ya, ada untuk berdagang dan sebagainya. Dan di situ mereka akrab, mereka memang ada berhala-berhala di situ di Ka'bah itu, ya. Dan itu nggak masalah buat orang-orang Arab pada waktu itu, gitu. Jadi masing-masing punya dewanya sendiri-sendiri memang. Seperti itu yang teman-teman mungkin nggak ketahui ya. Jadi teman-teman tuh kadang-kadang banyak tidak tahu informasi tentang kitab-kitabnya sendiri ya. Makanya saya tanya, itu mana perintah membangun Ka'bah yang ada di Mekah itu? Terus kenapa ditutup dengan kain hitam? Mana perintahnya? Kalau Alkitab jelas, nggak boleh kainnya warna hitam. Ya, Bait Tabernakel Musa itu ditutup dengan kain berwarna ungu tua, ungu muda, dan karbizi ya, seperti warna logo saya ini. Ya, ini adalah warna bangsawan ya, royal color ini. Ya. Sampai ukuran pun ditentukan ya sama YHWH ya, Bu Sofi. Ya, ukuran ditentukan, Pak. Nggak boleh sembarangan itu bangun bait suci. Nggak boleh kubus kotak begitu. Iya. Ya, hingga sekarang tirainya itu warna apa saja itu ditentukan. Diukirnya dengan apa itu ditentukan. Semua, Pak, ditentukan. Kan diperlihatkan sama Tuhan itu blueprintnya. ya itu rumah Allah itu di sebelahnya di rumah syaitan. Ya, sebelahnya. Rumah saitannya 3 tingkat sekarang, Pak John Kitrop. Makin megah. Makin megah. Kebanyakan Muslim tidak paham itulah. Melantar syaitan, kemudian menyeru kepada Allah. Tapi itulah kira-kiranya. Dan saya rasa itu warisan itu yang penting ya. Warisan daripada berhala-berhala, walaupun tidak ada berhala di situ. Cuma warisan dia macam kita di Indonesia, warisan negeri Belanda punya warisan juga. Jadi walau sudah berdeka, warisan Belanda masih ada. Dari segi bangunan-bangunan dia ya, biasa. Jadi itu saya boleh terima lah. Benar, dan seperti di Malaysia itu, warisan British ada di Malaysia. Walaupun British sudah tidak ada di sini. Jadi warisannya ada. Di Islam begitu juga lah, walaupun tidak ada berhala. Jadi warisan kepada sembahan berhala itu masih ada ya. Terutama yang membuat di haji ya, di musim haji. Yang buat apa itu? Yang buat ihram, mengelilingi Kaabah itu. Tawaf. Tawaf ya. Yang tawaf itu biasanya mengikut yang Tawaf itu telanjang, Pak John. Ya, dia yang dulu. Saya ada baca sejarahnya. Sekarang pun masih, Pak John, nggak pakai baju dalam itu. Makanya banyak terjadi pelecehan di sana. Yang pakai ihram itu yang tidak ada butang ya. Ada yang kemarin buka kain ihramnya telanjang bulat loh di Ka'bah. Pernah tahu nggak itu di YouTube tuh masuk? Iya. Dibuka, dia gila kali. Orang hitam, kulit hitam itu, Bu ya. Laki-laki itu. Jadi Pak John sehat-sehat kan, Pak John kan? Ya, saya okey sekarang. Cuma saya sekarang tidak punya kawan, yang pertama. Yang kedua, saya kalau bicara itu saya takutlah nanti itu di TikTok ini punya ejen-ejen nanti di blacklist, saya takutlah. Jadi saya ambil keputusan diam saja. Leher bisa hilang. Ya, saya takutlah nanti. Ini pelampau banyak tau, pelampau. Itu fundamentalist.
Benar. Saya diam saja, nanti awak di sana saya tidak mengapa. Saya di sini nanti takut dia mengikori saya lah. Jadi saya tak berani juga. Saya diam sajalah. Saya ingat kesaksian beberapa teman Bapak di Malaysia ya, yang saya tahu dua, yang satu bernama Stephen sekarang ini, agak gendut gitu orangnya pakai kacamata, itu kesaksiannya ada di YouTube, itu orang Malaysia juga, sampai dia akhirnya diusir ya. Sekarang dia sudah nggak di Malaysia, ya gara-gara dia convert kepada Kristen ya. Yang kedua Fatima namanya. Fatima itu juga orang Malaysia, dia sampai dicabut kewarganegaraannya, dia sekarang di Singapura kalau nggak salah, karena diusir, dan dia anak seorang imam. Jadi karena kesaksiannya itu memang harus ada harga yang luar biasa. Tapi kesaksian Fatima itu sangat-sangat memberkati sekali ya. Dia sembuh dari sakit penyakit yang dokter katakan kamu bakal mati nih gitu. Kamu bakal mati 2 bulan lagi katanya. Jadi dia kena tiga sakit penyakit yang pada waktu itu nggak bisa sembuh tuh kesaksiannya. Terus tuh dia ingat banget dengan teman Kristennya ini gitu ya. Nah teman Kristennya ini itu selalu ngomong kalau Tuhanku tuh sanggup melakukan segala perkara, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah tiap kali si teman Kristen yang ngomong itu sebel banget gitu loh. Jadi selama belasan tahun dia kan guru, jadi dia punya guru juga, ada satu guru tuh orang Kristen gitu. Tiap kali kok mesti ngomongnya Tuhanku sanggup melakukan segala perkara, begitu terus gitu. Nah waktu dia itu sakit, divonis sama dokter, dia kena osteoporosis sama apa lagi, pokoknya 3 deh, kalau nggak salah kanker apa gitu loh. 3 penyakit ini gitu, sekaligus kanker darah, osteoporosis sama apa gitu, aku lupa, ada kesaksiannya. Nah ketika dia divonis itu, dia kok tiba-tiba teringat temannya gitu loh. Bener gak sih Tuhannya si orang Kristen ini katanya sanggup melakukan segala perkara gitu kan? Tahu nggak? Dia baru nginget temannya itu, tiba-tiba temannya ini yang sudah berapa tahun nggak telepon, waktu itu dia sudah keluar dari pekerjaannya sebagai dosen, tiba-tiba temannya yang Kristen ini telepon Pak. Telepon si Fatima ini. Barusan dia keingetan gitu loh. Temanku lagi ngapain ya, lagi di mana sekarang ya gitu, karena udah 2 tahun lebih mungkin nggak jumpa. Terus temannya yang Kristen ini bilang, aku kok tadi keingetan kamu ya. Jadi aku telepon gitu, kamu kabarnya bagaimana? Loh kok kebetulan banget sih, aku tuh juga lagi pengen telepon kamu gitu. Oke apa ya, udah akhirnya dia datang tuh ke tempat temannya, kan perjalanannya cukup jauh gitu kan, dari dia udah pindah, terus dia ke temannya itu, dia perjalanan cukup jauh. Terus dia cerita gitu kan, aku mengalami ini loh, sakit penyakit begini-begini, tolong dong doain begini-begini gitu. Oke, baik, siap ya, didoain. Doanya tuh singkat banget gitu, cuman Yesus, Bapak terima kasih anakmu sudah pulang kembali, tolong dia Bapak sembuhkan dia dari sakitnya, dan aku percaya gak ada yang mustahil bagimu. Gak ada 5 menit gitu, terus si Fatima ini bilang, udah katanya, udah kamu pulang aja, aku sibuk kata temennya gitu. Terus ini, lu kok cuman gitu doang gitu kan, kayaknya gak maksudnya, masa dia jauh-jauh gitu kan, dia curhat gitu kan, dia nangis gitu, dia tuh hidupnya tuh cuma 2 bulan lagi gitu loh, udah divonis tuh bakal mati, tapi temannya nih doanya tuh nggak ada 1 menit gitu loh, cuman Bapak terima kasih anakmu ini sudah pulang, iya kau nyatakan kekuasaanmu sembuhkan dia, udah begitu doang. Nah dia tuh kecewa gitu, dia tuh kecewa banget sama temannya itu tuh, dia pulang tuh sampai jalan kaki tau nggak, hampir 2 jam dari rumah temannya ke rumahnya tuh 2 jaman gitu kan. 2 jam tuh dia sambil merenung gitu, ini apaan sih nih, saya sia-sia banget deh, maksudnya aku ini udah divonis mati, dia tuh doa tuh nggak ada 1 menit, singkat banget, kayaknya nggak manjur gitu loh, ngerti gak sih? Nah, Benar. dia tidur Pak akhirnya, dia tidur, terus besok paginya kan dia harus check up nih ke rumah sakit lagi. Nah, di check up, keluar nih hasil pertama, dokternya tuh nggak percaya gitu loh. Terus mohon maaf ya, ini mungkin kayaknya ada kesalahan nih. Coba kamu sekali lagi ya, di check up lagi. 2 kali Pak di check up. Keluar lagi hasilnya. Terus dia bilang gini aja ya, Bu, apa yang salah? Dia gitu kan. Gini aja, Ibu istirahat dulu 2 jam, Ibu makan begini. Nanti tolong ya, jam sorean gitu, jam 3-an, tolong Ibu datang lagi. Jadi dia tuh 1 hari tuh sampai 3 kali diambil, nggak tahu apanya, dokter tuh sampai nggak percaya. Terus malamnya, sampai malam tuh, si Fatimanya kan bingung, kenapa sih kok saya bolak-balik di check up terus? Begini Bu, terus dilihatkan kan hasil foto ronsen tulangnya dia sebelum dan sesudah. Dia bilang, ini Ibu tahu nggak ini gambar apa? Iya, itu gambar tulang saya seminggu yang lalu. Ibu tahu ini terjadi pengeroposan begitu parah dan Ibu kena kanker kayaknya kanker darah kalau nggak salah apa ini. Iya, dia bilang gitu. Nah, Ibu lihat nggak nih yang di sebelah ini gambar apa? Apa itu Dok? Ini gambar Ibu yang tadi pagi kita sampai cek 3 kali dan kita nggak percaya.
Ibu tuh udah sembuh total, dia bilang gitu. Dokter itu belum selesai Seperti bicara, baru ya. dia tuh lari keluar, tau nggak? Dia lari, dia telepon temennya, terus dia bilang gini, wow, Yesusmu dahsyat. Dia bilang gitu, aku tuh sembuh, tau nggak sih lu? Luar biasa. Terus temennya bilang, Oh, come on. Aduh, kesaksian lagi bagus ini. Tuhan tolong dong. Oke, maaf ya, ini sepertinya ada masalah ini. Ya, begitulah. Segala sesuatu kebenaran selalu ada masalah. Yang kalau enggak di gadgetnya, ya di signalnya, atau datanya, atau orang-orangnya. Begitu. Udah berkali-kali ini. Pengalaman rohani nanti Pak John akan ngalami. belum melalui lagi. Tahu nggak kesaksiannya orang, kalau nggak salah dia dari, nggak tahu lah, pokoknya suhu kelenteng gitu ya kan. Pendeta sampai Eku Hidayat kalau nggak salah. Nah dia dulu kan ikut ilmu setan, pokoknya penyembahan gitu lah ya gitu. Terus ketika dia pertama kali Kristen, dia bilang gini, kamu mau nggak jadi anak Tuhan? Hah? Anak Tuhan? Mau dong, aku jadi anak setan aja mau, apalagi anak Tuhan. Lucu banget ya. Jadi sekarang Pak John lagi masih buka-buka di Quran ya. Masih belajar lagi lah di Quran. Abang John kena tentukan lah sebab Abang John masih di Islam lagi ni. Lagi masih ibadat juga bersama orang ramai. Cuma Abang John lagi study ini di Quran ya. Abang John dulu lagi belajar juga. Cuma apa yang Abang John belajar sama Sam Samaon, jadi dia beritahu surah berapa, ayat berapa, jadi Abang John tengok study lah. Abang John study apa yang dia cakap tu betul, ada betul benar, itu Abang John check lah. So Abang John tengok memang betul Ya lah. betul, harus dicek, Bang Abang John. John check melalui Quran sendiri. Betul. Sebab Abang John pun bisa bisa ngaji terus biasa. Jadi Abang John check lah surah berapa. Yang terbaru itu di surah 65 ayat 4. Itu mengenai itu iddah, masa iddah untuk perempuan. Jadi diberitahu tentang iddah orang mengandung, iddah untuk perempuan yang menopause, juga iddah untuk perempuan yang tidak punya head. Jadi Abang John study benar lah. Memang pembenaran untuk perempuan yang tidak punya head juga dibenarkan kahwin juga. Di surah Anak 65 kecil yang belum anak kecil pun dibenar sebab ada keterangan di iya. situ ya. Betul benar. Surah 65 ayat 4 Abang John study itu ayat itu. Dalam tafsirnya semua jelas kok. Anak kecil yang belum head itu juga boleh dinikahi, boleh diceraikan. Fatwanya itu. Ya. Ya oke Bang John, kita sapa dulu kawan kita Astra Indah. Selamat malam Boleh. Astra Indah. Boleh buat Abang John turun, kasih layan orang. Silakan. Oke, boleh Bang John. Terima kasih ya. Tuhan Yesus berkati Bang John. Okey, selamat. Ya.